Sejak kelompok RRT, Roy Suryo, Rismond Hasiholaun Sianipar, dan Tifa ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan klaster yang pertama, 5 orang yang lain, ternyata pihak Roy Suryo itu masih banyak komplain. Ya tentu itu hak mereka. Antara lain misalnya komplain bahwa ada malprosedur atau singkatnya perlakuan yang tidak adil gitu antara perlakuan yang diberikan kepada mereka dengan perlakuan yang diberikan kepada Pak Jokowi. Misalnya Eki Sujana itu belum pernah diperiksa ya sebagai terlapor, sebagai saksi atau apapun gitu, tapi tiba-tiba sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kelompok klaster yang pertama bersama dengan 4 orang yang lain itu. Ya, begitu juga bahwa ahli atau saksi yang diajukan dari kelompok mereka belum diperiksa semua. Ya, tetapi sudah mereka ditetapkan, kelompoknya RRT ditetapkan sebagai tersangka. Atau ada juga saran dari Pak Susno Duaji itu bahwa karena ada 2 pihak yang mengklaim objek tentang ijazah, itu yang satu mengatakan palsu, yang lain mengatakan asli, lalu mestinya dibawa dulu ke peradilan PT UN gitu. Ya saya menerima itu sebagai saran yang baik dari Pak Susno ya, berkemauan baik, tetapi itu saran yang tidak masuk akal gitu, karena sebenarnya mereka ini, kelompok RRT ini yang menuduh, yang dituduh itu Pak Jokowi yang menggunakan ijazah palsu. Ya, didengung-dengungkan itu di berbagai media sosial gitu. Jadi bukan, mereka tidak menuduh UGM yang menerbitkan ijazah palsu gitu. Lalu mereka menggugat UGM, ya, tetapi Pak Jokowi yang dituduh gitu. Dan kalaupun mereka mestinya mau menggugat, ya mestinya dari dulu-dulu sudah menggugat. Tapi kenyataannya kan mereka tidak melakukan itu, ya. Karena yang dituduh adalah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, ya tentu Pak Jokowi yang merasa ijazahnya asli, ya punya hak dong untuk melaporkan yang menuduh itu. Dianggap memfitnah, dianggap mencemarkan nama baik, dianggap mengisukan berita bohong dan lain sebagainya. Itu kan haknya Pak Jokowi gitu. Dia meng-LP-kan itu secara pidana. Dan bahwa UGM lalu mengkonfirmasi, menguatkan penegasan Pak Jokowi bahwa benar Pak Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM dan memang menyandang gelar S1 dengan ijazah yang sah, yaitu adalah penguatan saja gitu dari pihak UGM. Yang kedua, kalau kemudian pihak Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporannya Pak Jokowi, itu artinya LP-nya Pak Jokowi menjadi efektif, yaitu karena ada rangkaian penyelidikan gitu. Ada rangkaian uji dari laporan itu, baik melalui 2 alat bukti yang sah, ya, saksi, surat-surat, atau bahkan adanya petunjuk-petunjuk, lalu ditambah dengan ahli dan lain sebagainya, ya itu sudah merupakan ilmunya polisi gitu. Ya, itu adalah merupakan keahliannya polisi gitu. Ya, dan itu juga sekaligus merupakan kewenangan polisi gitu. Kemudian kalau ada komplain itu malpraktek atau malprosedur dan sebagainya, atau bahkan Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa delik yang dituduhkan kepada dia itu nggak tepat karena peristiwa yang dikatakan itu tempusnya maupun lokusnya itu dia nggak ada di situ pada waktu dan tempat yang dituduhkan itu di tanggal 26 Maret atau berapa, itu Roy Suryo tidak ada di situ, itu persoalan-persoalan teknis. Nah, apapun yang masih dikumandangkan, ambillah contoh bahwa perlakuan kepada Pak Jokowi relatif lebih istimewa. Menurut hemat saya, itu harus diterima sebagai realitas. Jangan mengharapkan persamaan di muka hukum itu adalah persamaan di dalam segala hal, termasuk perlakuan. Saya kira itu nggak mungkin. Karena jujur, status sosial Pak Jokowi itu berbeda dengan warga negara yang lain. Beliau mantan wali kota, mantan gubernur DKI, mantan presiden 2 periode, itu membuat status sosialnya jauh lebih tinggi. Itu suatu realitas yang harus disadari gitu. Dan karena status sosialnya seperti itu, maka beliau masih punya protokol,
masih diperlakukan dengan lebih sopan, lebih hormat oleh pihak kepolisian, terimalah itu sebagai kenyataan gitu. Ya, itu dipandang sebagai ketidakadilan, melanggar persamaan di muka hukum, asas persamaan di muka hukum. Ya, ya iya, karena status sosialnya berbeda gitu. Ya, status sosial dengan kelompok RRT berbeda kan, gitu loh. Itu realitas sosial. Kita dalam strata sosial itu pasti diperlakukan berbeda-beda. Anda juga memperlakukan orang berbeda-beda, ya kan? Jujur saja gitu loh. Jangan ada kemunafikan. Anda melihat orang-orang yang lebih pangkat, lebih kaya, lebih terhormat, pasti berbeda ketika Anda melihat orang-orang di bawah Anda gitu. Itu jangan kita munafik, jangan kita berbohong gitu ya. Nah, artinya itu bagian dari realitas ya. Begitu juga kalau dikatakan itu adalah, sekali lagi sarannya Pak Susno Dwaji itu produk administrasi negara yang harus diuji dulu ke peradilan tata usaha negara. Ya nggak harus sekali Pak. Ya, karena apa? Ya cukup itu Pak Jokowi membawa ijazah aslinya di muka penyidik, lalu dikonfirmasi oleh UGM, lalu ijazah itu diuji lab. Ya itulah prosedur itu, ya bagi secara pidana, ya itulah prosedurnya. Bahwa pihak RRT tidak mau menggugat ke PT UN, ya itu kan hak mereka dan urusan mereka gitu. Ya bukan bisnisnya polisi gitu. Ya bukan urusannya polisi gitu. Ya kalau ada malprosedur dan sebagainya, dikatakan ada orang yang terlapor tapi belum diperiksa tapi sudah ditetap sebagai tersangka dan seterusnya, ya itu dicatat saja sebagai apapun kelemahan-kelemahan pihak kepolisian, boleh-boleh saja itu jadikan bahan pembelaan. Nah, buat saya yang penting begini, itu hal-hal yang sekunder, menurut hemat saya nggak ada gunanya Anda perdebatkan terus itu. Nggak ada gunanya itu. Satu saja sekarang tugasnya RRT itu, buktikan klaim Anda bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu saja. Ya, polisi akan diam, jaksa akan diam, hakim pun akan memutuskan untuk kemenangan untuk Anda kalau Anda bisa membuktikan itu. Lepas dari Anda diperlakukan nggak adil, lepas dari polisi itu melanggar asas persamaan di muka hukum, lepas adanya malprosedur, lepas dari adanya alibinya Roy Suryo yang mengatakan pada tempat dan tanggal yang dituduhkan itu dia nggak ada, lepas dari semuanya itu. Atau juga lepas dari pernyataan dari Kapolda Metro Jaya yang mengatakan kalian itu mengedit, padahal kalian nggak mengedit. Sudahlah, terima saya itu dulu. Karena nggak ada gunanya memperdebatkan itu di luar panggung, di luar pengadilan gitu. Itu sekali lagi, itu hanya membuktikan, opini-opini yang Anda lakukan itu hanya membuktikan Anda hanya sekedar memukul angin gitu. Ya, yang nggak ada gunanya sama sekali. Dan yang kedua yang buat saya penting adalah ingat, masyarakat jangan dibingungkan gitu. Jangan dibodohi dengan terus-menerus opini publik yang menyesatkan. Satu catatan saya kepada kalian, ya RRT ini, dan 5 yang lain, buktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu sesuai dengan klaim Anda. Mampu nggak? Itu aja buktikan. Sekali lagi ketika Anda berhasil membuktikan itu di muka hakim, maka polisi akan mingkem, jaksa akan mingkem, hakim akan memvonis sesuai dengan statement Anda, pernyataan-pernyataan Anda. Tapi kalau tidak, atau sebaliknya, justru kelompok atau pihaknya Pak Jokowi yang membuktikan ijazahnya memang asli, dikonfirmasi oleh UGM, itu asli, dikonfirmasi oleh uji lab, itu asli, ya Anda, apapun sekarang dalil Anda ini, ya Anda yang harus menghadapi pertanggungjawaban hukum. Karena bagaimanapun, ya orang atau Pak Jokowi merasa dicemarkan, difitnah, diisukan yang enggak-enggak, ya, dan kemudian dibaca sebagai memiliki tendensi politik untuk melakukan moral hazard atau pembunuhan karakternya Pak Jokowi, saya kira itu wajar gitu. Itu resiko yang Anda harus atau kalian harus terima. Jadi sekali lagi, jangan membuat bingung masyarakat, jangan membuat masyarakat itu alun ke sana kemari dengan berbagai argumentasi yang tidak relevan, tidak penting lagi. Tapi sekali lagi, buktikan klaim Anda bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu catatan saya dan salam merah putih.